Kalau undang-undang teks amnesti tidak benar, melegalisasi, membenarkan, mengasih karpet merah pada uang yang haram sampai jumlahnya ratusan M atau triliun, kan jelas itu merusak rasa keadilan. Sekarang berbicara masalah amnesti pajak. Amnesti pajak itu apa? Karena banyak orang yang nggak ngerti tapi sok ngerti. Sehingga nebak-nebak, tebakannya keliru. Ini urusan pajak, hanya urusan pajak, nggak ada yang lain. Komplit informasi itu ada di kantongan saya. Benar-benar ada, saya bukan berbicara bercanda, betul-betul saya itu memiliki data-data itu. Entah yang di Singapura, entah yang di Hong Kong, entah yang di Swiss, entah di UK, entah yang di BVI, semuanya ada. Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, kenapa uang itu harus ditaruh di luar negeri? Oleh sebab itu, kita berusaha keras agar uang itu betul-betul mau kembali ke negara kita, sehingga kita buatkan payung hukum, bukan hanya PP, bukan hanya Perpres, tetapi undang-undang, kekuatannya pasti, yaitu undang-undang teks amnesti, undang-undang amnesti pajak. Hampir semua negara sekarang ini, karena ekonominya goncang, ada yang turun sampai 4%, ada yang turun minus, sudah menjadi minus 3, ada yang turun sudah menuju minus 7, di dekat-dekat kita aja banyak yang turun 1 sampai 1,5%. Apa akibatnya? Hampir semua negara berebut investasi. Hampir semua negara berebut aliran uang masuk, rebutan semuanya. Terus kita sama, kita juga ingin arus investasi masuk ke Indonesia. Kita juga ingin arus uang masuk sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya kita mempunyai uang banyak, tapi ada yang ditaruh di luar, ada yang ditaruh di bawah kasur, ada yang taruh di bawah bantal. Saya tahu semuanya. Kalau nggak percaya, kita buka-bukaan gimana? Misalnya Pak Edi punya di Swiss berapa, saya tahu. Misalnya Pak Bambang punya di BVI berapa, saya tahu. Karena komplit informasi itu ada di kantongan saya. Benar-benar ada, saya bukan berbicara bercanda, betul-betul saya itu memiliki data-data itu. Entah yang di Singapura, entah yang di Hong Kong, entah yang di Swiss, entah di UK, entah yang di BVI, semuanya ada. Dan saya kaget, memang uang itu besar sekali. Uang itu uang kita semuanya. Kenapa kita harus berebutan dengan negara-negara yang lain padahal kita punya uang sendiri? Oleh sebab itu, kita berusaha keras agar uang itu betul-betul mau kembali ke negara kita. Sehingga kita buatkan payung hukum, bukan hanya PP, bukan hanya Perpres, tetapi undang-undang, kekuatannya pasti, yaitu undang-undang teks amnesti, undang-undang amnesti pajak. Sudah ada payung hukumnya. Kita hidup di Indonesia,
kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, kenapa uang itu harus ditaruh di luar negeri? Saya minta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, partisipasi. Inilah saatnya warga negara berpartisipasi untuk negaranya. Tapi kalau nggak ada tekanan ekonomi global, mungkin kita juga enak-enakan. Nggak mikir uang yang ada di luar berapa, nggak mikir aset yang ditaruh di luar berapa, nggak mikir. Tapi ini kita membutuhkan. Sekarang berbicara masalah amnesti pajak. Amnesti pajak itu apa? Karena banyak orang yang nggak ngerti tapi sok ngerti. Sehingga nebak-nebak, tebakannya keliru. Ini urusan pajak, hanya urusan pajak, nggak ada yang lain. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kemudian ada pembebasan sanksi administrasi, bebas. Pembebasan sanksi pidana perpajakan, bebas. Kemudian penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan juga bebas. Ini urusan, hanya urusan pajak, jangan dibawa kemana-mana. Terus syarat ikut amnesti apa? Syaratnya ya hanya mengungkap harta yang disimpan, baik dalam bentuk aset di luar negeri maupun di sini, mengungkap deposito atau uang yang ada di luar maupun yang di sini, sudah. Terus bayar tebusan, sudah. Dan bayarnya nanti biar Bu Menteri Keuangan yang menyampaikan berapa. Ada yang bertanya lagi, Pak, ini undang-undang amnesti pajak kan digugat di MK. Nah, di Indonesia ini yang undang-undang nggak digugat apa sih? Setiap undang-undang keluar pasti ada yang gugat. Biasa-biasa saja buat saya. Tapi yang jelas yang perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah akan sungguh-sungguh, pemerintah akan all out untuk mempertahankan undang-undang tax amnesty ini.